Sahabat pendengar, selamat datang kembali di Dramatika Kehidupan. Di episode sebelumnya, kita menyimak bagaimana Sarman yang terhimpit oleh kemiskinan terjerumus ke dalam godaan jalan pintas yang ditawarkan oleh Bardi. Ia menepis keraguan dan meninggalkan Wulan yang cemas melalui langkah menuju rumah Bardi, sebuah istana megah yang menyimpan misteri. Kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding itu dan sejauh mana Sarman berani melangkah untuk menukar keyakinannya demi kekayaan. Sarman melangkah masuk ke dalam istana Bardi. Pikirannya kalut, hatinya dilanda keraguan yang kian menguat. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suara gerobak tuanya seolah hilang ditelan keheningan. Di dalam, suasana terasa jauh lebih suram. Meskipun perabotan mahal dan mewah mengisi setiap sudut ruangan, aura mencekam tak bisa disembunyikan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, seolah AC rumah ini mendinginkan lebih dari sekedar ruangan. Ia mendinginkan jiwa. Di langit-langit, lampu kristal besar bergantung megah. Namun sinarnya redup, seolah-olah cahayanya enggan menerangi setiap sudut, menyisakan bayangan-bayangan panjang yang menari di lantai marmer. Dinding-dinding dihiasi lukisan-lukisan abstrak berwarna gelap yang tidak bisa Sarman pahami, menambah kesan mistis dan misterius. Suasana ini sangat berbanding terbalik dengan kehidupan Bardi yang dulu. Sarman merasa seperti sedang berada di dalam sebuah gua yang indah, tapi penuh bahaya, di mana setiap langkahnya bisa menjadi jebakan. Bardi mempersilahkan Sarman duduk di sebuah sofa kulit yang mewah. Di hadapannya terhidang berbagai cemilan dan minuman mahal. Namun Sarman tidak tertarik. Matanya terus menjelajahi sekeliling ruangan, mencari tanda-tanda kehidupan lain. Ia melihat foto-foto Bardi yang terpajang di dinding. Tetapi anehnya, tidak ada satupun foto keluarga. Bardi hanya sendiri dalam setiap bingkai. Bagaimana Sarman? Apa kamu kaget melihat semua ini? Bukankah aku sudah bilang, jalan ini jalan yang tepat? Bardi, rumah kamu megah sekali. Tapi di mana istri dan anakmu? Kenapa sepi sekali? Pertanyaan Sarman sontak membuat Bardi terdiam. Senyum di wajah Bardi seketika menghilang. Ia menatap Sarman dengan tatapan tajam, seolah-olah Sarman baru saja mengatakan hal yang tidak sopan. Kamu kenapa bertanya seperti itu, Sarman? Kamu tidak perlu tahu. Sekarang, fokus saja pada niatmu. Oh, maaf Bar. Tapi bukankah itu pertanyaan yang wajar? Wajar atau tidak, itu bukan urusanmu. Sudah, jangan banyak tanya. Dengarkan baik-baik. Kamu harus mengambil jalan ini, jalan yang sama seperti aku. Sarman terdiam. Ia merasa firasat buruk yang semakin kuat. Namun, ia tidak bisa mundur. Bardi tanpa menunggu jawaban Sarman, bangkit dari duduknya dan melangkah ke area jendela. Ia menuju ke arah gunung yang menjulang tinggi, diselimuti kabut tebal. Di sana, di puncak gunung itu, ada seseorang yang bisa membantumu. Dia akan membukakan jalan untuk kekayaan. Namanya Mak Gendis. Sarman menelan ludah. Ia tahu, di balik kemegahan rumah Bardi ada sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, bisikan-bisikan kekayaan, janji-janji palsu, dan bayangan Wulan serta Jajang yang kelaparan kembali menghantuinya. Ia tahu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Bardi, apakah aku harus mengambil jalan itu? Ya, itu keputusan yang tepat. Kamu akan menjadi kaya raya, Sarman. Seperti aku. Lihatlah istanaku ini. Ini adalah buktinya. Tawa Bardi terdengar menyeramkan. Seperti bukan dirinya. Tawanya menggema di seluruh ruangan, menciptakan getaran aneh yang membuat Sarman merinding. Matanya memancarkan kilatan yang bukan seperti mata manusia. Seolah ada kekuatan lain yang merasukinya. Sarman merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, ia harus pergi. Ia tidak bisa berlama-lama di sana. Tanpa banyak bicara, Sarman bangkit dari duduknya. Ia menatap Bardi yang masih tertawa, lalu bergegas keluar dari rumah itu. Ia mendorong gerobak sotonya dengan terburu-buru, seolah-olah gerobak itu adalah perisai yang melindunginya dari aura jahat di dalam rumah. Ia tidak menoleh ke belakang, terus berlari hingga jauh dari istana misterius itu.
Sarman berjalan tak tentu arah. Setelah keluar dari rumah Bardi, ia seperti orang linglung. Pikirannya kosong, namun pada saat yang sama dipenuhi oleh kebingungan yang hebat. Kakinya melangkah, namun tidak tahu kemana tujuannya. Ia seperti robot yang hanya bisa berjalan tanpa tahu apa yang ia lakukan. Apa ia harus melanjutkan niatnya untuk menemui Mak Gendis? Atau ia harus mengurungkan niatnya dan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh perjuangan? Kebingungan itu masih menyelimuti pikirannya, membuatnya tidak fokus. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Ia melihat jalan yang lurus dan jalan yang berkelok-kelok. Jalan yang lurus adalah jalan pulang, jalan yang berkelok-kelok adalah jalan menuju gunung, menuju Mak Gendis. Sarman terdiam, ia tidak tahu jalan mana yang harus ia pilih. Ia mendorong gerobaknya tanpa tujuan, melewati keramaian pasar yang mulai ramai. Ia tidak lagi peduli dengan dagangannya. Bahkan ketika seorang pembeli memanggilnya, ia tidak hiraukan. Ia terus berjalan seolah-olah ia tuli. Kang, soto Kang! Kang, soto! Sarman tidak menoleh, ia terus berjalan. Itu orang tuli apa gimana ya? Mungkin dia tidak butuh uang. Sarman seakan tidak mendengarkan bisikan-bisikan itu. Sepanjang jalan, ia hanya memikirkan tentang apa yang Bardi bilang. Pikirannya dipenuhi gambaran-gambaran yang terus berkelebat. Tawa Bardi yang menyeramkan, senyum sinisnya, rumah megah bak istana yang penuh aura dingin dan misterius, serta janji kekayaan yang begitu menggiurkan, namun terasa begitu gelap. Ia juga memikirkan tentang Wulan dan Jajang yang ia tinggalkan di rumah. Bayangan wajah Wulan yang cemas dan mata Jajang yang polos seakan-akan mengejarnya. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalan adalah jalan yang lurus yang penuh perjuangan, keringat, dan doa yang tak kunjung dijawab. Jalan yang lain adalah jalan gelap yang penuh misteri, godaan, dan kekayaan yang tak wajar. Ia tidak tahu jalan mana yang harus ia pilih. Namun, ia tahu ia harus mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah takdirnya. Sementara di rumah yang sederhana, di atas tikar lusuh, Wulan sedang melipat pakaian usang di sudut ruangan. Sorot matanya kosong, dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Ia terus memikirkan kata-kata Sarman pagi itu. Di luar, terik matahari siang terasa menyengat. Namun di dalam hati Wulan hanya ada kegelapan dan firasat buruk. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari. Jajang masuk ke dalam rumah, wajahnya yang polos tampak murung. Matanya berkaca-kaca. Wulan segera menghentikan kegiatannya dan menghampiri anaknya. Jajang, kamu kenapa nak? Kok muka kamu sedih sekali? Ibu, Jajang mau jajan kayak anak-anak lain. Tapi Jajang diejek sama temen-temen. Katanya Jajang anak bapak tukang soto, tapi nggak bisa jajan. Jajang malu, Bu. Hati Wulan terasa seperti disayat sembilu. Ia memeluk Jajang, mencium kening anaknya, dan mencoba menahan tangisnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Uang di sakunya hanya cukup untuk makan hari ini. Sabar ya nak, nanti ya. Tunggu bapak pulang. Insya Allah, bapak bawa uang jajan buat Jajang. Jajang mengangguk pelan. Ia tidak mengerti apa-apa. Ia hanya tahu ia ingin jajan seperti teman-temannya. Ia tidak tahu ibunya sedang menahan tangisnya. Ia tidak tahu bapaknya sedang berjuang melawan godaan di luar sana. Wulan memandang keluar jendela, menatap jalan setapak yang kosong. Ia merasakan firasat yang sangat tidak enak. Hatinya bertanya-tanya, apakah suaminya akan kembali dengan selamat? Atau ia akan kembali dengan membawa sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan? Hari semakin sore, matahari perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan rona jingga kemerahan. Sebentar lagi malam akan tiba, namun Sarman tak kunjung pulang. Wulan masih setia menunggu di teras, matanya tak lepas dari jalan setapak di depan rumah. Hatinya diliputi harapan dan kekhawatiran yang tercampur aduk. Ia berharap dagangan soto suaminya laku, hingga Sarman bisa mendapatkan uang untuk membeli beras dan memberi Jajang uang jajan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan,
Wulan melihat bayangan seseorang yang familiar sedang mendorong gerobak. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia tahu itu suaminya, Sarman. Namun ada yang aneh. Langkahnya terlihat lesu, tidak seenergik biasanya. Ketika Sarman semakin dekat, Wulan dapat melihat raut wajah suaminya dengan jelas. Matanya tampak kosong, tatapannya hampa, seolah-olah jiwanya telah diambil paksa. Wulan melihat suaminya, namun pada saat yang sama, ia merasa sedang melihat orang lain. Sarman tampak seperti boneka yang digerakkan tanpa perasaan. Firasat buruk Wulan semakin menguat, menyelimuti dirinya dengan ketakutan yang mencekam. Kang, kamu sudah pulang? Syukurlah. Wulan bangkit dari duduknya dan mendekati suaminya. Ia melihat gerobak soto Sarman masih penuh, tak tersentuh. Wajahnya yang tadinya dipenuhi kekhawatiran, kini berubah menjadi kebingungan. Kang, kok dagangannya masih banyak sekali? Sarman tidak menjawab, ia hanya menatap Wulan dengan tatapan kosong, seolah-olah Wulan adalah orang asing. Ia mengabaikan pertanyaan Wulan. Perlahan, ia mendorong gerobaknya ke pojok halaman rumah, lalu masuk ke dalam rumah tanpa mengucap sepatah kata pun. Keheningan yang tiba-tiba ini terasa lebih menakutkan dari apapun. Wulan hanya bisa berdiri mematung di teras, air matanya menetes, menyaksikan suaminya yang seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Rumah mereka diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Wulan pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apa yang terjadi pada suaminya? Apa yang baru dilakukan padanya? Dan apa yang akan terjadi pada keluarganya? Ia tidak tahu. Ia hanya bisa menunggu dan berdoa agar suaminya kembali seperti sedia kala. Namun ia tahu sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Bu, Bapak kenapa? Kok tadi waktu Jajang panggil, Bapak diam aja, cuma senyum, terus usap kepala Jajang. Hati Wulan terasa seperti disayat sembilu. Ia memeluk Jajang dan mengusap rambut anaknya dengan lembut. Bapak cuma capek, Nak. Makanya Bapak tidak bicara. Bapak butuh istirahat. Oh begitu ya, Bu. Terus Bapak bawa uang tidak, Bu? Pertanyaan polos Jajang membuat air mata Wulan menetes. Ia tidak bisa menahan tangisannya lagi. Ia memeluk Jajang lebih erat, menciumi keningnya, dan mencoba menenangkan hatinya. Jajannya besok aja ya, Nak. Kan sudah hampir malam. Sekarang kita makan soto aja ya. Malam semakin larut. Kegelapan merayap menyelimuti desa. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah hanya ada keheningan. Wulan berbaring di samping Jajang yang sudah terlelap. Namun matanya tak bisa terpejam. Pikirannya melayang jauh memikirkan sikap aneh suaminya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir kekhawatirannya, namun bayangan wajah Sarman yang kosong terus menghantuinya. Tiba-tiba, suara Sarman memecah keheningan. Lan. Wulan sontak kaget. Ia bangkit, menatap suaminya yang berdiri di depan pintu kamar. Wajah Sarman tampak serius, matanya yang tadi kosong, kini memancarkan tekad yang kuat. Sarman memberi isyarat agar Wulan mengikutinya ke ruang depan. Di ruang depan, Sarman duduk di sebuah kursi reot. Ia menatap Wulan lekat-lekat, tatapannya penuh arti. Wulan merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suaminya akan mengatakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Lan, aku sudah memikirkan matang-matang. Aku sudah lelah. Aku lelah dengan kehidupan seperti ini, Lan. Sarman menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Aku lelah melihat kamu dan Jajang menderita. Aku lelah menjadi bahan cemoohan orang-orang. Karena itu, aku sudah bertekad, aku akan mengambil jalan itu. Jalan pintas, pesugihan yang ditawarkan Bardi. Wulan terdiam, tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan nanar. Air matanya menetes. Ia tahu suaminya sudah mengambil keputusan yang akan mengubah takdir mereka. Malam itu, keheningan menyelimuti rumah mereka. Hanya suara tangis Wulan yang terdengar, tangisan seorang istri yang harus menyaksikan suaminya terperangkap dalam godaan gelap. Wulan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus mendukung keputusan Sarman
Atau ia harus melarangnya meskipun ia berarti mereka akan terus hidup dalam kemiskinan? Di satu sisi, ia akan melihat keluarganya bahagia. Namun, di sisi lain, ia tahu jalan yang Sarman pilih adalah jalan yang penuh bahaya, jalan yang mungkin akan menuntut tumbal yang tidak bisa ia bayangkan. Apakah Wulan akan menyetujui keputusan Sarman? Dan apakah yang akan terjadi ketika Sarman benar-benar mengambil jalan pintas itu? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di episode selanjutnya. Tumbal Dagang, Kutukan dari Gunung Keramat. Hanya di Dramatika Kehidupan. Dalam sunyi ku dengar rindu, dalam gelap ku cari arah. Langkah tertatih, hati pun rapuh, namun mimpi tak pernah menyerah. Hidup bagai alunan senja, kadang redup, kadang berwarna. Air mata jadi saksi jiwa, Tuhan ajarkan makna setia. Dari luka menjadi cahaya, dari nestapa tumbuh harapan. Kisah ini kami nyanyikan. Setiap luka ukirkan cerita, pelajaran abadi. Setiap luka ukirkan cerita, setiap tawa sembuhkan nestapa. Di balik badai selalu ada pelangi. Dramatika kehidupan, pelajaran abadi. Dramatika kehidupan, kisah sejati